Baik, lanjut ke materi kedua dengan durasi waktu yang diberikan selama 15 menit yang akan disampaikan oleh Ibu Niputu Reka Puspita, SEMSI, dengan materi Tel Entropy Index, membaca ketimpangan menyusun pembangunan. Kepada Ibu Reka, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, apakah suara saya kedengaran, Mas Huda? Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, udah ya. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Sebelumnya tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Jejen terkait dengan kemiskinan atau biasa tadi dibahas juga oleh Pak Jejen yaitu terkait dengan SDG 1. Dan hari ini saya akan membahas terkait dengan Tail Entropy Index atau TEI untuk apa? Untuk membaca ketimpangan. Sebelum saya mulai, udah saya izin tanya dong. Kalau kita ngomongin soal ketimpangan berarti SDGs berapa ya? Kalau kita ngomongin soal ketimpangan. Atau enggak yang lain deh boleh coba jawab. Jangan Huda aja, kasihan soalnya. Dari tadi udah kena. Yang lain mungkin peserta yang lain silakan. Kalau kita ngomongin soal ketimpangan tuh berarti SDGs berapa? Ini saya lihat banyak ini mahasiswa-mahasiswa PP ini di dalam jadi peserta ini nih. Coba, Mohon maaf, Bu Reka, suaranya ya. kurang kenceng, Bu. Masa ya? Halo, halo. Iya, Apakah udah terdengar? sudah tapi kecil, Bu, Oh, suaranya. ya. Oke, 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 oke. Halo, kecil sekali ya udah ya? Iya, Bu, kurang besar suaranya. Waduh, gimana ya ini? Headset lagi. Saya coba usahakan besarkan suara ya. Oke, jadi balik lagi, kira-kira ketimpangan itu tuh masuk SDGs berapa sih? Silakan dicari di ChatGPT, mungkin bagi adik-adik atau nggak di Google, silakan dicari. Jadi kalau kita ngomongin ketimpangan itu masuk ke dalam kategori SDGs ke-10 atau reduce inequality. Oke, kita next. Ini agak susah. Oke, jadi ketimpangan itu sendiri sebenarnya apa sih? Kalau kita generalisasi definisinya secara umum, ketimpangan itu sendiri berarti kesenjangan, ketidakmerataan, tidak berimbang. Ketika kalian itu membicarakan terkait dengan kesenjangan atau ketimpangan, ya berarti kalian selama ini berpikir artinya apa? Tidak merata, Bu, Pak. Kan? Tidak berimbang, Bu, Pak. Perekonomian di sini kurang merata, Bu, Pak, dan sebagainya. Tapi sebenarnya ketimpangan itu sendiri ada definisi deh sesuai dengan tipenya. Tipenya tuh seperti apa? Tipenya itu ada dua. Yang pertama adalah timpang secara vertikal dan yang kedua adalah timpang secara horizontal. Kalau kita ngomongin terkait dengan vertikal, ketimpangan secara vertikal, itu ketimpangannya kita bisa melihat dari pendapatan antar individu, golongan atau kelompok. Atau yang biasa kalau kita bahas tuh, ini kaya, ini miskin. Kalau anak-anak bilang, Bu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan itu kalian mendefinisikan ketimpangan dari segi tipe yang vertikal. Tapi kalau misalnya kalian definisikan secara horizontal, ketimpangan itu sendiri terkait dengan pembangunan antar wilayah atau wilayah maju dan terbelakang. Jadi ini ada dua tipe ya. Kalau kalian biasa menyebutkannya si kaya dan si miskin, ya berarti kalian cenderung ke
vertikal menilainya. Tapi kalau misalnya kalian membicarakannya terkait dengan ketimpangan wilayah di sini, daerah A dengan daerah B itu timpang, daerah A itu lebih maju, daerah A pendapatannya lebih tinggi, dan sebagainya. Itu berarti kalian menilainya secara horizontal. Kemudian, ini agak susah ya. Kemudian ukuran tolak ukur dari ketimpangan. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa mengukur ketimpangan itu sendiri? Dari mana? Dari variabel apa? Indikator apa? Kadang tuh anak-anak kalau saya tanya, kalian bisa mengukur bahwa daerah tersebut timpang dengan daerah B, misalnya daerah A timpang dengan daerah B itu seperti apa? Itu Bu, apa namanya? Pendapatannya kecil Bu, gini-gini segala macam. Nah, jadi cara kalian melihat indikator atau tolak ukur dari ketimpangan itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketimpangan pendapatan yang terdiri dari pendapatan itu sendiri, kemudian pengeluaran, dan juga konsumsi. Dia mainannya lingkupnya adalah individu atau kelompok. Di satu sisi atau sisi yang lainnya, itu kalian bisa menolak ukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan yang pertama ada indikator PDRB, yang kedua ada PDRB per kapita, yang ketiga ada jumlah penduduk, yang keempat ada luas wilayah, yang kelima PDRB per luas wilayah, kemudian yang keenam ada nilai ekspor, dan yang ketujuh ada produksi. Jadi kalau misalnya dari slide 2 dan slide 3 yang tadi kita lihat ya, jadi kalau ketimpangan tolak ukur pendapatan, itu berarti masuk yang vertikal atau horizontal? Oke. Berarti yang ketimpangan pembangunan antar wilayah itu masuk sebagai tolak ukur yang horizontal. Jadi seperti itu. Selanjutnya, bagaimana mengukur ketimpangan? Jadi untuk mengukur ketimpangan itu biasanya itu ada 3. Yang pertama adalah indeks Gini, yang kedua ada indeks Williamson, dan yang ketiga yang hari ini akan kita bahas terkait dengan Tail Entropy Index. Indeks Gini atau yang biasa kalian lihat di data-data atau biasa kalian ukur pada umumnya indeks Gini itu adalah untuk mengukur ketimpangan mainannya yang ini. Individu atau golongan atau kelompok atau vertikal. Jadi indeks Gini yang biasa kalian pelajari, yang biasa kalian pakai sebagai mencari data, silakan cari data ketimpangan, langsung cari indeks Gini. Itu kalian mencari dari segi vertikalnya. Yang kedua, itu adalah indeks IW, biasa kalian singkat dengan IW. Indeks Williamson itu untuk yang horizontal atau antar wilayah. Kalau indeks Gini dan indeks Williamson itu punya kriteria 0 hingga 1, nah nanti di Tail Entropy Index itu tidak ada batasan. Startnya adalah 0 tapi tidak ada batasan. Jadi jangan lupa indeks Gini itu untuk yang vertikal, indeks Williamson itu untuk yang horizontal, dan keduanya itu sama-sama memiliki range 0 hingga 1. Semakin angka indeksnya mendekati 0, artinya ketimpangannya semakin menurun, Menurun. semakin rendah. Tapi kalau dia mendekati 1, artinya semakin tinggi. Oke. Kemudian kita masuk ke si bintang kecil yang kuning ini, ke indeks Tail Entropy. Indeks Tail Entropy itu sebenarnya tujuannya apa? Kalau tadi kita bicara indeks Gini itu vertikal antar individu, golongan kelompok, indeks Williamson membicarakan terkait dengan antar wilayah atau horizontal, maka indeks Tail Entropy atau TEI itu ada dekomposisi. Tujuannya dia adalah menguraikan lebih detail
Terkait apa? Si indeks Gini dan Williamson. Dia akan menguraikan lebih detail, baik antar kelompok maupun dalam kelompok. Baik antar individu, golongan kelompok, sisi vertikal, atau sisi horizontal si indeks Williamson. Jadi dia tidak hanya ya vertikal saja, horizontal saja, tapi dia mengkomposisikan itu semua menjadi satu kesatuan sehingga ketimpangannya yang kalian nilai itu lebih menyeluruh. Jadi kalau kalian membicarakan terkait dengan ketimpangan, tergantung kalian mau melihatnya dari apa. Dari sisi vertikal silakan pakai indeks Gini, dari sisi horizontal silakan pakai Williamson, sedangkan kalau kalian mau detail, kedua-duanya masuk, silakan pakai Tail Entropy Index. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian, oke, rumus TI. Rumus TI itu di sini, wah, biasanya anak-anak kalau sudah melihat yang kayak gini, itu matanya agak perih. Tapi saya bisa paham. Jadi kalau rumus TI itu kita biasa pakaikan dia huruf konsonan I, pakai huruf I. I di sini adalah total disparitas atau indeks tail. Kenapa total disparitas? Balik lagi. Karena tail entropi tujuannya adalah mendekomposisi. Artinya semua disparitas, ketimpangan baik vertikal maupun horizontal itu digabungkan. Maka di sini dia adalah I. Kemudian ada nilai YI. YI di sini adalah nilai PDRB, baik kecamatan maupun kabupaten. Dan yang kedua adalah XI, yaitu jumlah penduduk kecamatan atau kabupaten. Jadi sebenarnya data untuk mengolah, untuk menganalisis TEI itu sendiri, itu hanya butuh dua. Yang pertama adalah data PDRB, dan yang kedua adalah jumlah penduduk. Lingkupnya terserah, mau kabupaten boleh, mau kecamatan boleh. Dan satu hal yang perlu dicatat dalam TI adalah TI ini terbiak karena dia bersifat dekomposisi, maka cara menganalisanya pun terdekomposisi. Artinya apa? Kalian akan memberikan memberikan apa ya? Memberikan golongan-golongan pada daerah misalnya. Misalnya ada daerah satu. Daerah tersebut adalah daerah yang di dataran tinggi. Kemudian yang satu lagi ada di dataran rendah. Maka itu kalian akan membuat batasan-batasan di TI. Baru nanti kalian akan masukkan yang mana sih kecamatan atau kabupaten yang masuk dalam dataran tinggi, yang mana sih yang masuk dalam dataran rendah, atau yang mana sih daerah yang masuk dalam apa namanya? Dari segi masyarakatnya berpencarian sebagai nelayan, atau dari mana sih masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani. Nah, itu bisa kalian golongkan-golongkan. Jadi TI itu dispesialisasikan ibaratnya ya. Jadi kalian akan melihat dari perbandingan si karakteristik wilayahnya itu sendiri. Oke, selanjutnya contoh perhitungan TI. Jadi di sini kita bisa lihat ada tabel. Tabel ini adalah tabel dari Kabupaten Sambas. Untuk apa? Kita akan melihat TEI-nya, menghitung TEI-nya. Bagaimana sih ketimpangan di Kabupaten Sambas pada tahun 2002? Bisa dilihat di atasnya ini adalah tahun 2002. Kembali lagi tadi saya bilang bahwa untuk menilai TEI atau menghitung TEI, kalian hanya membutuhkan dua data utama. Yang pertama adalah PDRB, yang kedua adalah jumlah penduduk. PDRB tadi biasa kita lihat dengan kita tandai dengan nilai YI, dan jumlah penduduk adalah XI. Ini kalau kalian lihat ada WP. WP ini apa? WP ini sebenarnya wilayah penggolongan ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 penggolongan. Artinya apa? Wilayah 1 itu tergolong masuk misalnya dia ke arah selatan. Atau tidak misalnya dia tadi masuk dataran tinggi atau rendah. Kemudian wilayah 2 apa, wilayah 3 apa, dan wilayah 4 apa. 1, 2, 3, 4 ini adalah golongannya. Kemudian di sini ada kecamatannya, karena kita menggunakan kabupaten ya, ada kecamatannya. Kita masukkan
daerah-daerah mana saja atau kecamatan mana saja yang masuk ke dalam wilayah penggolongan 1, yang mana masuk ke penggolongan 2, 3, dan juga 4. Setelah kalian masukkan kecamatan-kecamatan ini sesuai dengan penggolongannya, kemudian data PDRB setiap kecamatannya sudah ada, kemudian jumlah penduduknya juga sudah ada, maka kalian bisa menghitung yang pertama, yaitu XI-nya. Nilai XI-nya. Nilai XI di sini apa? Yaitu dari si XI besar, jumlah penduduk di kecamatan ini dibagi dengan sigma X-nya, dengan jumlah di kabupatennya. Maka didapatkan hasil ini semua. Setelah didapatkan XI, kalian harus mencari YI kecil. Tadi XI kecil, ini adalah YI kecil. YI kecil juga sama, berarti PDRB pada kecamatan A dibagi dengan total PDRB di kabupaten. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan angka-angka ini. Tidak perlu sampai bawah karena ini total. Kemudian kalian akan membagi PDRB dengan jumlah penduduk atau YI kecil dibagi dengan XI kecilnya. Jadi ini dibagi dengan yang ini. Oke. Setelah itu, setelah dapat YI dibagi XI, kemudian kalian akan mencari lognya. Logaritma dari YI per XI. Setelah didapat log dari YI per XI, maka kalian bisa mengalihkan YI dikali dengan log YI dan XI. Maka didapatkan hasil segini. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Dari nilai ini, kalian akan totalkan sehingga dia akan mendapatkan nilai TEI-nya. Dan inilah nilai TEI atau Tail Entropy Index, atau sudah nilai dekomposisinya. Karena di sini 0,0258, berarti artinya dia mendekati 0 atau ketimpangannya termasuk minimum. Oke, kurang lebih begitu singkatnya penjelasan dari saya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di sesi tanya jawab. Terima kasih untuk kesempatannya. Kemudian saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Reka atas materi yang telah diberikan. Semoga materi yang diberikan dapat menambah wawasan bagi kita semua.